السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, bapak-bapak, mungkin juga para asatizah kita yang belum saya nampak, mungkin belum terlihat, yang hadir atau yang juga tidak hadir dari guru-guru kita di sini yang saya muliakan, abang-abang, adik-adik yang saya sayangi karena Allah Tabarakar Rahman. Kita diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yujil kabirana. Tidaklah termasuk golongan kami orang-orang yang tidak memuliakan yang besar. Saya ni tubuh cuma kecil saja, Pak. Bapak tengok kan? Ilmu juga kecil. Cuma karena mungkin diminta untuk saling kenal mengenal di sini, dihubungi saya oleh Pak Amri hafizahullah ta'ala, semoga Allah ta'ala mudahkan perjalanan beliau di tanah suci hafizahullah ta'ala sehingga sampai pula ke sini. Ini nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pula ada anak-anak kita tidak termasuk golongan kami, kata Nabi, yang tidak menyayangi yang kecil. Dan kita ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jazakallah, seperti dalam firman-Nya, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, kami menciptakan kalian, min dzakarin wa untha, dari kalangan lelaki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Perhatikan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, agar kalian saling kenal mengenal. Namun Allah tekankan setelahnya, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa. Dan yang bertakwa kita tak tahu, Pak. Saya yakin banyak bapak-bapak kami yang duduk di bawah dan saya di atas jauh lebih bertakwa dari kami yang berbicara di sini. Karena at-taqwa hahuna, kata Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengisyaratkan tentang takwa, di sini ini letaknya, hati. Dan itu yang Allah Taala pandang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, atau wala ila amwalikum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak pandang bentuk rupa kalian, Allah tak lihat harta kalian, mau rumah kalian bertingkat, mobil kalian mengkilat,
plus istrinya juga 4 ya. Allah tak tengok itu aman ibu-ibu. Yang Allah Ta'ala pandang hati kalian dan amal kalian. Ajib. Siapa yang tahu hati? Dan seringkali amal zahir dia, betapa banyak orang-orang yang beramal terlihat adalah amalan akhirat, tapi amalan itu jadi amal dunia. Apa sebab? Sebabkan niat. Makanya takwa tu letak pertama dia di sini, di hati. Maka untuk itu saya minta izin kepada bapak-bapak kami, guru-guru kita, kalaulah agama ini bukan agama saling nasihat menasihati, tak sanggup saya bicara sini, Pak. Wallahi, demi Allah. Tapi karena Allah mengajarkan kita, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam khusrin. Ini kalimatnya nakirah, betul-betul rugi, Pak. Di sini juga ada penekanan lafi, betul-betul berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Allahu akbar. Allahu akbar. Dan nasihat utamanya untuk kita. Untuk itulah semoga Allah Ta'ala luruskan niat kita, karena tidak ada perkara yang paling berat kita untuk obati daripada niat. Kata Sufyan, ma'adatu syai'an asyaddu alayya min niyati. Tidak ada perkara yang paling berat bagiku mengobatinya. Itu Sufyan, bukan kita. Seorang ulama besar mengatakan seperti itu. Tidak ada yang paling berat daripada melatih, menata niat ini. Apa sebab? Li'annaha tataqallabu alayya, kerana sesungguhnya niat tu bolak-balik. Kadang dia begini, kadang dia begitu. Kadang nak niat nak menyantuni anak yatim, tiba-tiba dalam perjalanan pulang, mantap juga maknya, dah berubah sikit. Kalau berlanjut kepada jalan yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, mantap juga. Tapi tidak, kadang syaitan masuk di sana, jalan kemaksiatan yang ditempuh. La ilaha illallah. Hadir di majelis ilmu, kadang kita, Pak, karena memang berangkat dari hamasa saja, semangat begitu saja. Yang ada dalam dirinya hanya tulus, bukan ikhlas. Apa bedanya itu? Apa bedanya, Pak? Ya bedalah, ikhlas lisan, tulus T awalnya. Ikhlas beda dengan tulus. Tulus memang orangnya suka kegiatan kebersamaan, kegiatan sosial, mengurus-ngurus kegiatan organisasi, makanya dia jadi pengurus. Jiwanya memang suka yang seperti itu. Yang seperti itu, Pak, perlu ditingkatkan menjadi ikhlas. Apa ikhlas? Lillahi, untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Karena Allah yang telah menciptakan kita, yang memberi kita rizki. Tak mungkin, Pak, kita tidak perlu tata hati untuk tidak mengikhlaskan niat karena Allah. Karena orang-orang yang mengikhlaskan niat karena Allah lah nanti yang akan selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari akhirat kelak tidak ada yang selamat, orang yang bawa hartanya, anaknya yang banyak, kecuali orang-orang yang datang dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat dari syirik, hati yang selamat dari riya, hati yang selamat dari iri, dengki dan seluruh dan penyakit-penyakit hati yang menghantarkan seorang tercampak dalam neraka yang penuh dengan siksaan. Untuk itu semoga niat tulus yang baru hadir
berubah menjadi keikhlasan yang kita hadirkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya jadi teringat orang tua-tua apalagi di tanah Melayu bilang tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak titik-titik. Ada eloknya kita perkenalan dulu, bukan kita mau dikenal, tidak. Tapi mana tahu nanti bapak-bapak jumpa saya, jangan sungkan, jangan segan, ya, tegur saja. Kalau nampak lebih jauh, lebih muda dari saya, panggil anak saja, biasa-biasalah. Kalau nampak lebih tua, panggil abang lah, atau sebaya, panggil nama pun tak apa. Barakallahu fikum. Panggil ustad, tak ustad besar kali. Kita dari lipat kain di kampar kiri, bukan dari dalam lemari. Di sana ini yang paling penting. Nama saya dah tahu lah ya, nama saya Firdaus Bashir, bukan Ba'ashir. Nanti kalau pakai Ba'ashir bisa kena tangkap saya, Pak. Hati-hati, saya bukan teroris. Bashir nama saya, ayah saya rahimahullah ta'ala, yang besarkan saya, mendidik saya, yang bertekad agar saya selalu untuk menjadi da'i sejak beliau memondokkan saya dahulu, rahimahullah ta'ala. Wafat sekitar 11 tahun yang lalu. As-Subayanji itu nisbah kepada Sungai Subayang. Saya orang jauh di hulu sana, satu desa namanya Desa Ludai. Kalau ada orang Ludai sini, dari kampar kiri Sungai Subayang, kalau ke kirinya Sungai Subayang sampai ke hulunya, ke kanannya Sungai Batang Bio, saya di Desa Ludai. Jangan pakai H, itu bahaya. Pindah saya ke lipat kain dan sekarang aktivitas di lipat kain. Sekitar 10 tahun yang lalu kita belajar buat pondok pesantren, bukan gedung pesantren. Pondoknya sederhana, dan karena memang pondok sederhana, kita coba kembangkan. Tamat pondok, buat pondok. Itu prinsip yang saya ajarkan kepada anak-anak kita. Makanya sekarang ada beberapa tempat cabangnya. Pondok yang pertama resmi di program Salafiyah di Departemen Agama. Program kedua, pondok kedua, yang pertama itu namanya Markis Darul Quran was Sunnah, yang kedua namanya Madinatul Iman. Itu programnya SMP IT, boarding school, ya pondok lah, itu Madinatul Iman. Nah, itu udah resmi SMP. Yang ketiga, keempat, kelima itu belum resmi, tapi ada di tempat-tempat yang lain. Ada juga di kampung kita baru musola, ada juga yang jauh di Pulau Punyalai di Kuala Kampar sana. Barakallahu fikum. Dan sedikit saya sampaikan, nanti kalau nggak ingat saya dahulukan. Kita ada program, Pak, program beasiswa gratis siapa yang lulus di pondok kita untuk belajar ke Yaman. Programnya apa, Ustadz? Kalau tamat SMA berangkatnya bisa S1 di Yaman, tapi kalau tamat SMP berangkatnya bisa setingkat SMA di Yamannya. Programnya mulazamah, dan yang S1 tadi bisa kuliah. Nah, itu sejenak saja. Atau nanti kalau ada waktu lagi boleh saya sampaikan lagi, dan saya minta izin untuk menempelkan posternya di luar atau di manalah, nanti saya tinggalkan nanti apa namanya itu, spanduk kecilnya. Nah, siapa yang butuh nanti silahkan ya. Dan programnya untuk pondok pertama, selain pondok kedua, itu gratis 100% bagi yang tidak mampu. Berinfak boleh, Ustadz? Boleh lah. Siapapun yang mencari pesantren gratis untuk anaknya tapi dia mampu, rugi besar. Camkan itu, Pak.
Apa sebab? Al-ilmu la ya'dilu syai' idza sahhatin niyah liman sahhatin niyah. Ilmu tidak ada yang menandingnya untuk orang-orang yang lurus niatnya. Anak bapak menuntut ilmu besar pahalanya, apalagi kalau dia jadi dai. Maka saya bahagia sekali, saya mondok tak gratis dulu. Ayah saya pahalanya alhamdulillah didapatkan oleh beliau. Baik. Tapi bagi tidak mampu silahkan hubungi. Kalau perlu nomor saya silahkan nanti boleh dicatat. 08, dicatat saja, jangan diminta nanti. Nomor saya cuma satu lagi. 0852. Nah, ini kepentingannya. 0852 2727 0277. Saya ulangi. 0852 2727 0277. Silakan nanti Pak, atau anak-anak saudara-saudara kita yang tidak mampu, kawan-kawan handai taulan kita, silakan Pak, sebanyak-banyaknya. Insyaallah kita buka untuk tahun ini taman SMP dan juga taman SD. Yang lain-lain pun masih dianjurkan oleh pengurus kemarin, kita terima aja loh Ustaz. Insyaallah peluang program itu sebanyak-banyaknya. Silakan Pak, dan santri yang sudah kita kirim sudah 12 orang ke Yaman. Dan ini insyaallah ada 4 orang lagi yang akan berangkat Agustus awal ini insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Nanti dari Yaman juga bisa lanjut. Tapi Ustaz, anak saya mau ke Madinah. Ya silakan, gak apa-apa kalau lulus. Memang lulusnya mudah apa? Nanti dari Yaman bisa lagi ke Madinah, boleh. Dari Madinah ke Yaman itu yang agak berat medannya. Barakallahu fikum. Ini panjang cerita ini nanti. Kalau mau cerita sama saya silakan telepon saya atau nanti sambil dah selesai kajian. Baik, sekarang kita bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berada pada malam yang ketiga dari bulan Zulhijjah. Betul? Artinya sudah 2 hari kita berada pada bulan Zulhijjah. Ada apa dengan bulan Zulhijjah? Tak ada dalam tema kajian kita, tapi saya jadikan muqaddimah kedua. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita ketika sudah berada pada hari 10 Zulhijjah, kajian-kajiannya tentang hal ini. Tadi kami kaji online dengan Syekh, dengan guru kita dari Yaman. Itu kajian masih tentang tanya jawab tentang amalan-amalan Zulhijjah, amalan-amalan hari tasyrik, udhiyah. Dan para masyayikh senantiasa mengingatkan kita tentang hal ini. Karena ilmu itu wajibnya menuntut ilmu itu. Apa yang wajib kita amalkan itu yang kita pelajari. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, dan sudah sering kita dengar-dengar, dan itu yang kita ulang-ulang. Kok diulang-ulang lagi Ustaz? Karena memang itu tuh yang belum kita amalkan dengan serius. Makanya sebab diulang-ulang lagi. Jangankan kita yang banyak, Ustaznya tidak juga mengamalkan dengan serius. Maka sayalah yang paling berkepentingan pertama mengingatkan diri saya dan kita bersama tentang hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kata baginda tercinta, ma min ayamin, tidak ada hari-hari apa yang lebih utama al-amalu salihu fiha, tidak ada hari-hari amal saleh pada hari-hari tersebut, ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala daripada hari-hari ini. Mau dicintai Allah Ta'ala apa? Maulah. Kecintaan Allah Ta'ala itulah yang kita tuju. Allah kalau ada cinta kepada hambanya, Allah ridha pada hambanya, maka inilah yang didapatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka, Allah ridha kepada mereka, Allah, dan mereka pula ridha kepada Allah. Yani ayyamul ashr, yakni hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika Nabi mengatakan seperti ini, para sahabat bertanya, qal walal jihadu fi sabilillah, termasuk juga ke Rasulullah
Amal saleh pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini mengalahkan amalan jihad. Karena amalan jihad, para sahabat sudah paham, ia adalah dzirwatu sanamil Islam, puncak keimanan seseorang. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berjihad melawan musuh yang nyata di medan perang, di medan jihad, bersimbah keringat dan darah. Namun mereka tidak peduli, bahkan tidak ada bersimbah air mata kecuali air mata sujud dan tangis mereka dalam istighfar kepada Allah. Tangis mereka dalam meninggalkan anak istri tak dikenal. Amalan jihad adalah amalan berat. Bagaimana pula tidak berat? Wajar Rasulullah SAW menyebutkan puncak keislaman seseorang karena meninggalkan harta, meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan keluarga. Ajib. Tapi inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad kalian dengan harta kalian dan diri kalian. Bahkan Allah dahulukan dengan harta kalian. Apa sebab Pak? Orang seringkali pelit dengan hartanya. Kadang datang kawan lama dia, sahabat dia yang dulu sering jalan-jalan sewaktu masih kanak-kanak semasa SD, jumpa dah udah sekian lama 20 tahun. Jumpa dia tak nak bawa uang, biarlah biar malu asal uang tak keluar. Orang susah nak mengeluarkan uang. Itu sebab Allah suruh pertama berjihad dengan harta kalian dan diri kalian. Ikhwati fillah. Tapi itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Makanya Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Jadi ternyata harta dan anak-anak melalaikan kita dari zikir, dari mengingat Allah, dari orientasi hidup kita untuk Allah. Sini harta saja dan anak-anak Ustaz tak disebutkannya mak anak-anak Ustaz. Hei, anak-anaknya saja melalaikan, apalagi maknya. Kata Nabi, ma taraktu asyaddu alayya min ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa. Tidak ada fitnah yang lebih berat aku tinggalkan buat umatku. Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa. Tidak ada fitnah yang lebih berat aku tinggalkan buat lelaki sepeninggalanku daripada fitnah wanita. Tapi itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Allahu Akbar. Bahkan mereka mengamalkan firman Allah, infiru khifafan wa thiqala. Berjihad kalian, berangkat kalian jihad ketika sempit, ketika lapang dan ketika sempit. Ajib. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi di kala mereka masih muda atau di saat tubuh mereka telah lemah. Ajib. Maka ketika mendengarkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah tersebut, amalnya lebih dicintai oleh Allah Ta'ala dari yang lain. Para sahabat bertanya, mengalahkan amalan jihadkah ya Rasulullah? Rasul pun mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, termasuk juga mengalahkan amalan jihad, illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai', kecuali seseorang yang keluar dengan hartanya dan dirinya dan tidak pulang satupun lagi. Hartanya tak pulang, dirinya, nyawanya pun telah melayang. La ilaha illallah. Dan itu tidak bisa dibuat-buat, Pak. Orang kalau sengaja pun dia mencari musuh tersebut ketika Allah belum berikan hadiah syahid untuk diri dia tak syahid. Ajib. Makanya pahala syahid itu luar biasa. Allah menyebutkan sendiri dalam Al-Quran, la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian katakan orang-orang yang mati syahid tersebut mereka mati, bahkan mereka hidup, Pak. Bahkan balhum yurzaqun, bahkan mereka diberi rizki. Ajib. Allahu Akbar. Dan ternyata 10 hari pertama bulan Zulhijjah, fawaid fadilah untuk beramal mengalahkan amalan jihad yang tidak syahid di dalamnya. Allahu Akbar.
Dan bulan Dzulhijjah bukan waktunya berperang, tak boleh berperang pada bulan-bulan haram. Allahu Akbar. Maka untuk itulah di dalam lafaz hadis yang lain Nabi SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak apa? Memperbanyak takbir, tahmid. Kata Nabi, wala ahabba ilaihi minal amali fihina min hadhil ayyamil ashr fa'akthiru fihina minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka perbanyaklah oleh kalian mengucapkan takbir, tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, tahmid, alhamdulillah, dengan siwahnya, dengan lafaz-lafaznya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd, atau Allahu akbar kabira. Silakan, boleh. Ada takbir mutlak dan ada takbir muqayyad. Silakan. Selesai salat, tafadhal. Syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak, basahi lidah kita dengan zikir. Bahkan Pak, kalaulah kita terasa berat untuk mengerjakan amal saleh, ada sebuah hadis di mana salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat alayya." Syariat Islam tu banyak ya Rasulullah. Artinya banyak dan berat untuk dilakukan. Fa'akhbirni, ajarkan saya satu ya Rasulullah, atashabbathu bihi, yang saya pegang teguh amalan itu ya Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, hendaklah senantiasa lidahmu basah berzikir, mengingat Allah. Maka zikirlah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, la ilaha illallah, astaghfirullah. Perbanyak. Bahkan Pak, inilah kata Syekhuna Abdul Razak, ketika seseorang malas rasanya badan kita ini untuk dibawa taat, payah salat, sujud payah, dan yang lain-lainnya juga sulit, payah untuk dekat taat pada Allah, tu orang rajin beribadah kita payah. Maka inilah langkahnya, basahi lidah kita dengan zikir kepada Allah. Lisan yang tak bertulang ini kalau sudah terdidik untuk taat dengan zikir, maka yang bertulang-tulang pun mudah dibawa taat kepada Allah. Kalaulah lidah saja yang tak bertulangnya payah untuk berzikir, maka yang bertulang-tulang kaku untuk berzikir kepada Allah. Nampak Pak? Allah Akbar. Dah Pak ya? Barakallahu fikum. Belum lagi. Jazakallah khairan. Baik. Maka untuk itu, ini pertama yang perlu kita ingat Pak. Amal apa saja Ustaz yang penting kita perhatikan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu Pak. Amal saleh itu banyak. Tapi yang paling penting kita ingat, kita punya 4 kewajiban: ilmu, amal, dakwah, sabar. Ini semuanya amal saleh, dan ini wajib kita lakukan. Menuntut ilmu juga bagian dari amal. Bahkan dalam hadis riwayat Tabrani di mana Rasul mengabarkan bahawa zaman para sahabat banyak para fuqahanya, sedikit para khutabanya, banyak orang yang memberi dermawan tapi sedikit orang meminta-minta. Di saat itu al-amalu fi khairin minal ilmi, menyibukkan diri dengan amal lebih utama ketimbang hanya sekedar ilmu. Namun satu saat nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak para khutbah yang jago ceramah pandai banyak, yang ahli fikih, ahli ilmunya sedikit. Sebab orang banyak mau bicara saja nuntut ilmu, malas. Banyak orang yang meminta-minta, memberi kurang, orang dermawan sedikit walau hartanya banyak. Dan di saat itulah akan terjadi apa? Satu hal yang kata Nabi, satu amalan, al-ilmu fi khairun minal amal, menyibukkan diri pada zaman ini terjadi lebih baik daripada menyibukkan diri dengan ilmu, lebih baik dari sekedar beramal. Jadi jangan salah-salah. Kalau ada orang dengar kalian sikit-sikit menuntut ilmu, sedikit-sikit daurah, sedikit-sedikit kajian, coba dakwah seperti kami ini katanya, hey, coba ilmu pengorbanan. Menuntut ilmu adalah amal. Bahkan Nabi menyebutkan pada akhir zaman dalam riwayat Tabrani dan rijalnya thiqat,
sahih, maka al-ilmu fihi khairun minal amal. Menyibukkan diri dengan ilmu lebih baik dari sekedar beramal. Ajib. Bahkan Nabi mengatakan, badiru bil a'mali fitanan. Bersegera kalian beramal di zaman fitnah terjadi. Kaqita'il lailil muzlim. Fitnah di akhir zaman. Dan ini akhir zaman. Bagaikan malam gelap gulita. Semakin malam semakin gelap, semakin kelam, semakin tak tampak cahaya. Saking tak jelasnya cahaya. Yusbihu mu'minu, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Orang dikala pagi bisa saja beriman, di saat sore dia telah berubah menjadi kafir. Yumsi kafira, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Atau di saat sore dia beriman, dikala pagi telah menjadi kafir. Kalau antara iman dengan kafir Nabi sebutkan demikian bahayanya di zaman fitnah terjadi, apalagi seseorang di kala pagi mudah saja dia berada di barisan ahlus sunnah, di saat sore dia sudah berada di kelompok ahlul bid'ah, atau sebaliknya, di saat sore dia berada di jamaah ahlus sunnah, di kala pagi dia telah teronggok di kalangan ahlul bid'ah. Allahul musta'an. Apakah yang menyelamatkan? Pertama adalah al-ilmu. Bahkan jangan jauh-jauh menuntut ilmu. Sibukkan diri dengan menuntut ilmu, Pak, di zaman fitnah ini. Allah. Kemudian apa lagi? Amal salah. Amal itu ada amal yang wajib, ada amal yang sunnah. Utamakan amal menjaga salat 5 waktu. Dan amal itu ada yang zahir dan ada yang batin. Dan perlu kita ingat, amalan batin kita perlu ditata. Apa amalan batin itu, Ustaz? Di dalam kitab-kitab, Pak, ada kitab fikih amalan zahir, dari kitab tahara sampai kitab-kitab seterusnya. Tapi juga ada kitab fikhu a'malil qulub, fikih amalan hati. Sebab ketika disebut tentang definisi ibadah, ibadah itu satu kumpulan nama untuk perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah, berupa perkataan dan perbuatan yang zahir dan yang batin. Yang batinnya apa? Di antaranya taubat. Maka yang perlu kita perhatikan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, bertaubat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubat kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Bahkan Allah menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera kalian menuju ampunan Rabb kalian. Bertaubat, Pak. Taubat. Di mana letak taubat itu? Di hati ini pertama kali. Maka syarat taubat ada 3. 1, menyesali perbuatan maksiat kita yang telah berlalu. Ya Allah, kita pandang maksiat tersebut adalah sesuatu yang jijik, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang paling kita benci. Tanamkan dalam hati. Kemaksiatan mata yang telah kita lakukan, tangan yang telah memegang yang tidak baik, kemaksiatan perbuatan kita, mau dosa apapun, dari dosa yang sebesar-besarnya sampai dosa yang sekecil-kecilnya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dan kita bersama taubat kepada Allah. Dan syarat taubat yang kedua adalah tinggalkan. Dan yang ketiga, iringi dengan perbuatan ketaatan. Itu, Pak. Kalau tidak mau rasanya hati untuk melakukan ketaatan, taubat ini dulu yang pertama kali. Sebab tidak ada obatnya, Pak. Mau hati kita bersih, tidak ada obatnya di apotek. Dicari obat pembersih hati, tak ada. Yang ada itu cuma apa? Pembersih pakaian, deterjen namanya. Kalau ini tidak. Obat hati itu apa? Taubat. Pembersih hati paling bersih, menghilangkan noda dan dosa seketika, rahmat dan ampunan kian melimpah. Iklan tu. Tapi bukan iklan deterjen. Lebih bahaya kotorannya dari kotoran-kotoran yang tampak di pakaian. Kemaksiatan. La ilaha illallah. Ini yang paling penting pertama kita camkan, kita tanamkan dalam diri kita ketika 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa sebab kita bertobat, Ustaz? Kita, Pak, kalau kita tunda-tunda tobat kita, efeknya apa? Efeknya kita tidak semangat dalam melakukan ketaatan. Bagaimana caranya agar kita terinspirasi untuk bertobat serius, Ustaz? Aktiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyak oleh kalian mengingat pemutus kelezatan. Itu yang akan menjadikan kita segera sadar dalam kehidupan ini. Kafabil mauti wa'idha. Cukup kematian itu menjadi peringatan bagi kita. Boleh jadi esok hari, Pak, kita tinggalkan alam yang bernama dunia fana. Kita hidup di dunia ini cuma pelantang pelentong begini begitu, wafat, tewas. Tak tahu, Pak. Sekarang di antara kita hari ini ada yang berumur 60 tahun.
Ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun. Sudah lama enggak terasa, Pak? Oh lama, Ustaz. Masih teringat enggak Dika? Sebentar Pak ya. Ini poin terakhir menjelang azan. Masih teringat enggak kita dikala usia kita 10 tahun dulu? Masih ingat? Ayah masih ada, mak masih hidup. Ketika itu kita masih main-main. Ternyata pelantang pelentong Pak, umur kita hari ini sudah 50 tahun. Sebentar terasa. Betul Pak, kalau 50 tahun terasa sebentar, sekiranya Allah kasih jatah setahun lagi Pak, berapalah umur 1 tahun dibandingkan dengan puluhan tahun yang telah kita habiskan. La ilaha illallah. Padahal Pak, ada enggak yang bisa menjamin kita hidup sampai 1 tahun yang akan datang? Tak ada. Ada enggak yang bisa jamin kita hidup sampai 1 bulan yang akan datang? Tak ada. Ada enggak yang bisa jamin kita 7 hari saja? 7 hari saja. Angkat tangan Pak. Tak ada. Tidak ada. La ilaha illallah. Jangankan 1 pekan, 1 hari pun, 1 jam pun tidak ada yang bisa jamin Pak. Kalau begitu Pak, hidup di dunia ini hanya sebentar. Dan yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Segera. Jangan-jangan esok hari ketika kita tidur pejamkan mata, nanti malam esok hari kita tak terbangun lagi. Allahul musta'an. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Semoga bermanfaat bagi saya dan iktibar bagi kita semua. Barakallahu fiikum. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dalam judul poster kajian itu, ketika saya diminta, saya bingung juga apalah temanya. Akhirnya buatlah di situ hukum, hikmah, motivasi dalam berkurban. Coba ditengok lagi Pak, berkurban atau berkorban? Kurban. Baik. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada hukum, ada hikmah. Kalau kita bahas hukum-hukum panjang. Bahas hikmah bisa singkat, bisa juga panjang. Motivasi, kalau tahu hikmahnya, kita bakal termotivasi. Maka untuk itu, pembahasan kita ini, saya rasa di dalam bahasa Arab paling tepat adalah pembahasan at-tadhiyah wal udhiyah. Apa itu? Ini penting dicatat 2 hal ini. Ada yang disebut dengan at-tadhiyah dan ada yang disebut dengan al-udhiyah. Nah, itu bahasa Arab tuh Pak. Kalau Arab Melayunya Ustaz, kita Arab juga tapi Melayu. Kalau at-tadhiyah bermakna pengorbanan. Kalau udhiyah baru berkurban. Nah, kalau bahas kita tentang hukum, berarti al-udhiyahnya, hewan kurbannya, ibadah kurbannya. Namun kalau motivasi, hikmah, kita masuk kepada ranah at-tadhiyah. Apa itu? Pengorbanan. Dan orang-orang berkurban, dia berkorban. Namun dia juga berkurban. Orang-orang, saya ulangi, orang-orang yang berkurban, dia juga memang berkorban. Bahkan Pak, ada di sana, bahkan di sini juga ada orang-orang yang tidak berkurban, namun di hidupnya adalah pengorbanan. Bisa dipahami? Baik. Untuk itu, ada baiknya kita kembali jauh ke belakang tentang perkara ini. Tentang hukum, mudah-mudahan banyak ustaz-ustaz yang mendetilkan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah kurban ini, adab-adabnya dan syariat-syariat. Kita Pak, sedikit bahkan jauh kembali ke belakang. Kenapa ibadah
Kurban ini disyariatkan. Berawal dari apa? Dari kejadian yang Allah Ta'ala berikan takdirnya kepada Nabi Allah Ibrahim dan anaknya Ismail alaihissalam. Walaupun sebelumnya ibadah kurban juga sudah dilakukan oleh anaknya. Anak siapa? Adam alaihissalam, Habil dan Qabil. Tapi salah satunya dia tidak berangkat dari ketakwaan, tidak hewan ternak yang baik, dia serah persembahkan kepada Allah. Ibrahim alaihissalam. Siapa yang tidak mengenal Ibrahim alaihissalam? Beliau adalah seorang yang Allah Subhanahu wa taala abadikan namanya di dalam Al-Quran sebagai kekasih Allah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Inilah Ibrahim yang Allah Ta'ala sebutkan sebagai imam bagi manusia ini. Inni ja'iluka linnasi imama. Kami jadikan engkau sebagai imam. Inilah Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah adalah teladan yang baik pada diri Ibrahim untuk kalian. Sebagaimana Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah Taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Lihat, kalimatnya sama dengan kalimat yang Allah Taala sebut pada diri Ibrahim. Bahkan Ibrahim alaihissalam, sebagian para masyayikh kita menyebutkan bukan hanya sebagai contoh teladan bagi sekalian umat, namun juga bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajib. Bisa dipahami, Pak? Sehingga syariat, pengorbanan dan perjuangan pada diri Ibrahim menjadi teladan bagi kita, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang para nabi, mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Allahu Akbar. Ibrahim, Pak, orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahim kana ummatan qanita. Sesungguhnya Ibrahim adalah satu umat. Inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim adalah satu umat. Ajib. Ibrahim hanya seorang diri. Tapi kenapa disebut dengan satu umat? Betul. Di sana ada orang yang sangat banyak, bahkan jutaan, tapi tak layak disebut sebagai satu umat. Namun di sana banyak orang-orang, sosoknya hanya beberapa orang. Bahkan ada orang-orang seperti Ibrahim alaihissalam, tubuhnya, sosoknya hanya seorang diri, tapi Allah sandangkan, Allah sebut dengan sosok kana. Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim adalah satu umat. Maknanya apa? Di saat umat yang banyak tersebut, masyarakat yang banyak tersebut tidak sanggup menampakkan kebenaran, meninggikan kalimatullah, meninggikan kalimat Allah, tidak menampakkan syiar tauhid. Di saat orang-orang lain menundukkan kepalanya, Ibrahim berani mengangkat dada dan kepalanya, mengangkat kalimatullah, agar kalimatullah litakuna kalimatullah hiyal ulya. Itulah Ibrahim. Ajib. Ajib. Pak, ketika Allah Ta'ala sebut Ibrahim alaihissalam sedemikian tinggi kedudukannya, apakah hanya sekedar penyebutan Ibrahim dengan segala kedudukan dan pencapaiannya dengan takdir Allah? Tidak. Tadi sudah kita sebutkan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Suri tauladan yang elok bagi kalian. Ajib. Itu sebab kita kembali ke belakang dulu sejenak. Karena dia suri tauladan bagi kita, terutama apalagi kita penting membahas ini dalam syariat, dalam suasana ibadah kurban, bahkan dalam syariat ibadah yang ada pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Ajib. Pak, lihat,
Makkah Al-Mukarramah hari ini berapa juta umat yang berkumpul? 3 jutaan. Datang dari berbagai penjuru negeri, Pak. Di antara kita di sini sudah ada yang pergi haji. Allahu Akbar. Di antara kita ada orang-orang yang baru dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ibadah umrah. Lihat, Pak. Bagaimana kecintaan umat. Mereka datang dari berbagai penjuru. Allahu Akbar. Ada yang bawa kendaraan dan ada yang tidak bawa kendaraan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah syariatkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, dalam surah Al-Hajj. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Mereka datang, ada yang berjalan kaki mereka, Pak. Ada yang bawa onta, ada yang pakai kendaraan. Walaupun hari ini ada orang yang memang ngetrennya pakai sepeda, pakai motor, tapi itulah bukti ada kecintaan mereka pergi ke sana atau membawa kendaraan dari berbagai penjuru. Ajib, Pak. Kalau kita tengok di sana, Masya Allah, ibadah haji betul-betullah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jejak-jejak ibadah haji tersebut itu adalah perjuangan Ibrahim alaihissalam bersama istri dan anaknya Ismail alaihissalam. Allahu Akbar. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Ka'bah itu dibangun oleh Adam alaihissalam bersama anak. Ada juga yang menyebutkan para malaikat. Tapi yang membangun ulang adalah Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Ismail. Makanya dalam Al-Quranul Karim, manakala Ibrahim telah membuat Ka'bah, dan ini cerita panjang sekali. Di mana Ibrahim alaihissalam ketika itu membuatnya gunungan tinggi tersebut. Kemudian ditengok dari jauh, Pak. Lurus atau tidak? Setelah bangunan Ka'bah tersebut selesai, Allah Ta'ala suruh Ibrahim untuk menyerukan kepada manusia agar mereka datang pergi melaksanakan ibadah haji, Pak. Wa'adin fin nasi bil haji, wa'adin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiqa. Haji. Umumkan kepada manusia agar mereka pergi melaksanakan ibadah haji. Nanti mereka akan datang, ada yang jalan kaki, ada yang bawa kendaraan dari berbagai penjuru dunia. Saat itu Ibrahim tak tahu, Pak. Mikrofon tak ada, handphone tak ada pula. Bagaimana nak menyampaikan? Tugasmu mengumumkan dan tugas saya menyampaikan. Diumumkanlah oleh Ibrahim alaihissalam kepada segenap penjuru ketika itu, Pak. Dan Allah Ta'ala mentakdirkan semua makhluk. Di dalam kitab tafsir, tengok dalam tafsir Ibn Kathir, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala hikmahnya, dengan segala hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua manusia ketika itu mendengar seruan Ibrahim alaihissalam, baik yang masih hidup ataupun yang masih berada dalam sulbi nenek moyang mereka. Allahu Akbar. Makanya orang-orang yang datang walaupun berjalan kaki, mereka adalah orang-orang yang dulu ruhnya mendengarkan seruan Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar. Apa tak bergetar jiwa bagi mereka yang berangkat ke sana, Pak? Allahu Akbar. Kita tengok, Pak, di Mekah orang kalau waktu haji itu ada yang tenda bagus, Pak, tapi ada orang tengok orang-orang dari India, tengok orang-orang berkulit hitam, Pak, mereka tidur di tenda Mina di Arafah itu, Pak. La ilaha illallah. Baju mereka tak secantik baju kita. Tekad hati mereka, Pak. Allahu Akbar. Kecintaan hati mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum lagi itu apa? Perjuangan Ibrahim alaihissalam. Sejenak kita sebut tentang Ibrahim alaihissalam, Pak. Perjuangan Ibrahim alaihissalam tidaklah mudah. Meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya. Allahu Akbar. Ibrahim alaihissalam membawa istri dan anaknya di sana.
Allah abadikan juga dalam Al-Quran. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Ini coba perhatikan. Ini namanya at-tadhiyah, pengorbanan. Udhiyah belum kita bahas. Tapi hikmah syariat ibadah kurban agar kita kembali dengan pengorbanan yang pernah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dan orang-orang yang telah berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan hartanya, jiwanya, raganya untuk mempertahankan iman, untuk menegakkan agama Allah, menjalankan perintah Allah. Ibrahim disuruh oleh Allah taala untuk meletakkan anak istrinya. Rabbana ya Rabbku inni askantu, aku letakkan min dzurriyyati, anak istriku, biwadin, di suatu lembah, ghairi dhi zar'in, di satu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya, Pak. Maka dalam hadis Nabi menyebutkan makannya Ismail dan Hajar ketika itu hanyalah apa? Daging dan air, Pak. Ajib. La ilaha illallah. Terbayang tak kira-kira? Walaupun sekarang ada pengkajian tentang tidak makan apa, hanya makan daging aja, ya. Tapi kuat tak kita kira-kira, Pak? Berat tak? Berat, Pak. Itu luar biasa. Ketika Ibrahim sudah, dia letakkan di situ tanpa banyak ngomong. Bayangkan seorang istri diletakkan suatu tempat oleh suaminya seperti itu tanpa banyak ngomong. Ibrahim tinggalkan anak istrinya, menghadap ke negerinya. Bertanyalah ketika itu ibunya Ismail, istrinya Ibrahim alaihissalam. Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang menyuruh engkau mengerjakan ini wahai Ibrahim? Ibrahim pun mengiyakan dan menganggukkan kepalanya. Apa jawaban istrinya? Idzan lan yudayyi'ana, kalau begitu Allah takkan sia-siakan kita. Allahu akbar, Allahu akbar. Luar biasa. Apa sebab Ibrahim letakkan di sana, Pak? Inda baitikal muharram, di rumahmu yang disucikan. Makanya di sini terjadi. Tadi saya tanyakan juga kepada Syekhuna Syekh Qasim hafizallahu taala, apakah memang betul sudah ada Ka'bah itu sebelum Ibrahim? Sebab di sini sebutkan inda baitikal muharram. Maka ternyata ada sebagian riwayat juga menyebutkan bahwa dulu dibangun oleh Adam alaihissalam, tapi tak tampak lagi kemudian dibangun ulang lagi oleh Ibrahim alaihissalam. Ternyata meletakkannya di dekat rumah Allah. Makanya di sini kata para ulama ada sebuah kaedah, Pak, al-jar qabla ad-dar. Kalau mau nyari rumah tempat tinggal anak istri, yang paling penting kaedahnya dulu tengok tetangganya dulu, cari tetangga yang soleh, tetangga yang cinta masjid. Rumah tu dekat masjid, dekat pesantren, dekat kajian-kajian agama, Pak. Apa sebab dekat rumah Allah? Rabbana liyuqimus salata, agar mereka ya Rabb mendirikan salat, meninggalkan salat tu malapetaka, Pak. Orang kadang kalau ada bapak tua pergi jalan, dia bawa sepeda, Pak, bawanya beras, karung beras, berceceran karung beras tu, orang semua hirup pikuk, Pak, tu berasnya bocor. Betul enggak tuh? Tapi kenapa ketika anaknya bocor, meninggalkan salat subuh tak salat, maghrib juga tak salat, kenapa dia tak sehirup pikuk mengingatkan bapak yang karung berasnya bocor? Allahul musta'an. Padahal pembeda antara kita dengan orang kafir adalah salat. Risau hati hendaklah kita dan ketika anak meninggalkan salat. La ilaha illallah. Akhirnya apa? Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Ibrahim berdoa, ya Rabb, beri mereka rizki, beri orang-orang cinta ke Mekah. Allahu akbar. Tengok sekarang, Pak, doa Ibrahim dikabulkan oleh Allah di kemudian hari, Pak. Apapun Allah beri rizki orang-orang di Mekah. Pucuk ubi pun sekarang ada di Mekah. Makan-makan Indonesia pun juga ada di Mekah. Kalau dulu tak bisa tanam di sana, sekarang dah boleh tanam di sana lagi. Dah mulai subur, Pak. Ajib. Allahu akbar. Ibrahim alaihissalam punya cerita. Belum lagi berjalan kecil, berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Belum lagi tentang air Zam-Zam dari perjuangan ibunya Ismail.
Yang berlari-lari dia mencari air tersebut, airnya Allah Ta'ala berikan adanya air Zam-Zam, air yang paling berkah di muka bumi ini Pak. Bahkan ada guru saya Syekh Abdurrahman Al-Musyaiki, dikasihnya saya air Zam-Zam 2 botol, dikasihnya saya ilmu. Nanti air Zam-Zam ini kamu campur air yang lain, kamu teteskan. Dengan keberkahan air Zam-Zam, air lain tu pun jadi berkah. Ajib. Air Zam-Zam tu Pak, niatnya untuk apa? Bahkan kajian saya di Taluk Kuantan, kajian yang terakhir kemarin itu bulan ini, itu ada salah seorang jemaah yang dulu sakit Pak. Sakitnya apa? Sakit apa namanya? Saraf kejepit. Ahsan, jazakumullah khairan. Kasih Pak. Jazakumullah khairan. Ustaz, kata beliau, setelah saya minum air Zam-Zam, ada yang minum Ustaz, saya berdoa pada Allah, sembuh sakit saya Ustaz. Aji. Dah ada lagi dia Ustaz katanya. Itulah tu. Allahu Akbar. Luar biasa itu. Pak, perjuangan Nabi Allah Ibrahim dengan keluarganya. Sekarang Pak, pelajaran kita apa? Apa perjuangan yang kita sudah buat? Dan di saat Ibrahim alaihissalam ketika itu Pak, ceritanya manakala Ismail ini sudah besar, kita sudah sering mendengarnya. Allahu Akbar. Allah uji 80-an tahun umurnya, Allah tak kasih anak, tak kasih keturunan. Dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keyakinan. Dan Allahu Akbar, ketika Ibrahim alaihissalam sudah memiliki anak dan anaknya sudah besar, sudah pandai membedakan yang baik dan buruk, ya, maka di saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengujinya dengan ujian yang berat. Di samping ujian-ujian sebelumnya yang berat, juga ujian dibakar dengan api, ujian, Allahu Akbar, banyak ujiannya Pak. Kali ini diuji lagi. Apa ujiannya? Falamma balagha ma'ahu sa'i, manakala anaknya sudah sampai usia sanggup bekerja bersama Ibrahim, ia berkata, ya bunayya, wahai anakku. Dalam bahasa Arab panggilan ya bunayya panggilan kasih sayang Pak, lebih sayang dari sekedar wahai anakku, sekedar enggak. Inni ara fil manam, saya tengok engkau dalam mimpi saya, anni azbahuka, saya sembelih engkau. Mimpi para nabi itu wahyu Pak, beda dengan mimpi kita. Mimpi kadang kita banyak ngigau saja. Mimpi banyak ngigau saja, padahal mimpi itu bagian dari kabar gembira. Tidak mimpi ngigau. La ilaha illallah. Kadang ada pula wasiat mertua, jangan letakkan parang dekat rumah, di kamar kau ya, nanti suamimu mimpi dia bahaya. La ilaha illallah. Ibrahim dan para nabi mimpinya adalah wahyu. Fandur madza tara, bagaimana menurut pendapatmu nak? Apa jawaban anak? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, abati Pak, panggilan sayang, teramat sangat sayang. Artinya kata para ulama, hubungan Ibrahim dengan anaknya, bayangkan sudah puluhan tahun, hampir 100 tahun namanya itu, sudah 80-an tahun umurnya, tak Allah kasih anak. Ajib, Allah kasih anak. La ilaha illallah. Tak disebutkan detil umurnya berapa. Allah uji. Wajar Ibrahim mencintai anaknya, sehingga ungkapannya ya bunayya, sangat sayang, sangat cinta anaknya. Kalau ayah Pak sayang sama anak, ayah kalau betul-betul erat dan dekat dengan anak, sangat erat dan dekat pula dia dengan ayahnya. Cobalah kalau anak kita, anak kita sering kita gendong-gendong, ngasuhnya juga kita, jangan maknya saja, atau dekat dia sama kita tuh. Bahkan tak perlu dia maknya. Itu negeri Indonesia ini kan negeri banyak kehilangan ayah, bahkan negeri tanpa ayah. Maksudnya ayahnya ada, tapi seakan tak punya ayah. Karena anak tak cinta sama ayah. Rahunya yang kasih uang saja. Ndak, ini ya abadi, wahai ayahku. Ketergantungan hati dia dengan ayahnya. La ilaha illallah.
If'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang kau diperintahkan. InsyaAllah engkau akan dapati aku menjadi seorang yang sabar. Ajib, Pak. Coba bayangkan. La ilaha illallah. Bisa tak? Apa yang kita kurbankan? Yang kita kurbankan itu sedikitnya, Pak. La ilaha illallah. Ini yang dikorbankan. Ibrahim tak bawa anaknya pergi jihad, disuruh Allah Ta'ala. Ibrahim tak sekedar mengorbankan hartanya, tapi anaknya yang akan disembelihnya, akan dikorbankannya. La ilaha illallah. Makanya Pak, Allah Ta'ala menyebutkan kisah ini di dalam Al-Quran sungguh sangat luar biasa. Ibrahim sudah berserah diri kepada Allah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ajib, manakala keduanya telah menyerahkan dirinya kepada Allah. Ismail juga berserah diri kepada Allah. Ibrahim juga sudah berserah diri kepada Allah. Dan sudah diletakkan kepala Ismail untuk disembelih. Ajib. Bahkan disebutkan oleh sebagian para ahli tafsir, Pak, wa tallahu lil jabin, itu sembelihnya dari arah belakang, bukan dari arah depan, bukan ditelentangkan begitu, tapi dilungkupkan. Atau pokoknya sebagian ahli tafsir menyebutkan agar Ibrahim tidak melihat leher anaknya, atau bukan lehernya, muka anaknya, agar tidak datang kesedihannya, agar dia tidak terkalahkan imannya oleh rasa apa? Jiwa mencintai anak. Sedemikian besar perjuangan Ibrahim alaihissalam. Pokoknya perintah Allah ini dijalankan. Sami'na wa ata'na. Ajib. Dari arah belakang dia tak nak tengok anaknya. Anaknya Ismail sungguh sangat luar biasa. Allahu Akbar. Sudah diletakkan pelipisnya. Bayangkan itu. Ajib. Bapak bayangkan. Bahkan kalau kita pergi umrah, kalau mutawifnya tahu, itu ditunjukkan, di situlah dulu diletakkannya. Kalau sekarang ini nampaknya di jauh tinggi itu, di atas itu ditunjuk, situlah dulu ditempatkan. Di situlah dulu tempat bagaimana tempat Ismail dibawa oleh ayahandanya Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar. Namun wanadainahu, dan Allah Subhanahu wa taala panggil Ibrahim. Wahai Ibrahim, ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu, wahyu itu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Allahu Akbar. Kami akan balas orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahwal bala'ul mubin. Ini adalah ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami ganti dengan apa? Dengan satu kibas yang besar. Saya tanya kepada guru saya, kepada Syekh Qasim, ini kibasnya 1 ekor atau 2 ekor? Yang zahir nampak 1 ekor, tapi syariat untuk umat Muhammad untuk kurban ini berbeda dengan akikah untuk laki-laki, ya. Akikah untuk laki-laki 2 ekor, kalau kurban juga 1 ekor. Barakallahu fiikum. Allahu Akbar. Perhatikan ini, Pak. Renungkan. Ini namanya at-tadhiyah dan al-udhiyah juga. Pengorbanan dan kurban. Yang dikurbankan anaknya Allah ganti dengan kibas. La ilaha illallah, Pak. Di sini coba kita berpikir. Coba kita merenung sejenak. Sebelum kita sedikit masuk kepada kurban itu sendiri. Pengorbanan. Sekarang apa yang sudah kita korbankan untuk agama Allah? Untuk mencari ridho Allah, mencari kasih sayang Allah, agar Allah sayang pada kita. Yang menciptakan kita Allah, Dia memberikan rizki kita Allah. Kita terlahir tanpa membawa sehelai benang pun tak ada. Bahkan banyak di antara kita yang lalai di kalangan kaum muslimin. Makanya Allah Ta'ala tanya kita, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kenapa kalian masih ingkar juga kepada Allah? Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Dulu kalian tiada, lalu Allah Ta'ala ciptakan kalian lengkap dengan hati, ginjal, paru-paru, jantung. Ada tak yang tak punya jantung sini? Ada tak yang tak punya hati di sini? Tak ada. Bahkan lengkap Allah ciptakan pula kita lengkap dengan darah,
kulit yang membungkus tubuh kita sehingga kita mampu hidup indah seperti saat ini. Allah berkata, kaifa takfuruna billah, kenapa kalian ingkar juga pada Allah? Kenapa kalian tak nak salat juga? Kenapa kalian tak nak berkorban untuk agama Allah, mencari sayang Allah, mencari ridha Allah, berjumpa dengan Allah di hari akhirat kelak? Ingat, thumma yumitukum, satu saat nanti kalian akan diwafatkan, hidupnya hanya sebentar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila 70. Umur umatku hanya kisaran 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man yajuzu dzalik, sedikit saja orang yang lewat dari itu, Pak. Padahal tadi sudah kita sebut ada orang tua-tua kita berkata, kelapa jatuh membang pun jatuh, yang tua wafat, yang muda pun tewas, Pak. Allah tak kasih tahu kita kapan kita wafat. Yang paling penting, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal manusia, tak dapat diundurkan dan tak dapat dimajukan sesaat pun. Jangankan diundur-undur, dimaju pun tak bisa. Bayangkanlah Tuhan. La ilaha illallah. Sekarang apa pengorbanan kita untuk agama Allah? Sudahkah kita korbankan harta kita, diri kita untuk mencari ridha Allah? Tengok perjuangan Nabi, Pak. Nabi itu nikah dengan Khadijatul Kubra. Mahar dia bukan seekor, 2 ekor onta kepada Khadijah. Artinya beliau orang kaya, puluhan ekor onta. Dan kepercayaan manusia beliau dapatkan. Modal terbesar itu, Pak, kepercayaan. Ajib. Nabi sebagai pedagang paling jujur. Tapi lihat, manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, diangkat oleh Allah taala menjadi nabi dan rasul dikala umur 40-an tahun. Ajib. Lihatlah apa perjuangan Nabi. Qad madha zamanun naum. Tidak ada lagi waktu-waktu santai-santai dan tidur-tiduran begitu saja. Nabi mulai dakwahnya dengan dakwah sir. Lihat perjuangan Nabi tercinta bersama Khadijatul Kubra, istri beliau tercinta radhiyallahu taala anha. Allahu akbar. Satu persatu harta Nabi berkurang, sedikit demi sedikit harta Nabi berkurang, korban untuk agama Allah Ta'ala, Pak. Bahkan ketika di Mekah Nabi dibaikot, Nabi tak bisa makan seperti makan biasanya. Bahkan sahabat-sahabat setia itu disebutkan dalam sebagian riwayat, bahkan mereka makan rumputan yang ada. La ilaha illallah. Bahkan Nabi terpisah dengan anak-anaknya. Ada yang harus berhijrah dulu ke negeri Habasyah, negeri Habasyah, Ethiopia, sana negeri yang jauh, terpisah dengan anak, Pak. Hari ini apa pengorbanan kita untuk agama Allah? Masa terpisah anak di pondok saja kita juga nangis-nangis tak karuan sehingga anak tak jadi lanjut mondok. Belum anak pergi lagi kita dah nangis. La ilaha illallah. Pak, kalau anak nangis pondok tu, Pak, belum ada orang nangis mati. Tak, karena mungkin banyak kejadian, ada penyakit, bisa saja. Makanya ada seorang bapak dulu nangis-nangis dia di pondok anaknya. Nengok anaknya nangis, dia pula tak tahan. Penyakitnya bapaknya dan maknya, bukan anaknya. Anak tu biasa letuh. Ada anak, Pak, dari Pulau Penyalai sana, di orang suku Akit, orang tuanya nyampai di ke pondok kita, Pak. Nangis-nangis tak karuan, tak bisa dipegang apa, tak bisa, Pak. Kami cari akalnya, karena itu waktu itu baru satu dia, seorang dia sendiri dari Pulau Penyalai, suku Akit sana. Kan baru 30-an% Islamnya di pondok kita yang di Pulau Penyalai itu. Nah, jadi harapan kita jadi kader nanti, ditahan, dirayu-rayu. Oh, maknya dah berat, tapi kami rayu-rayu. Alhamdulillah sekarang, Pak, ini insyaallah bulan 8 ni akan berangkat dia lanjutkan studinya ke Yaman sana. Adiknya pun dah di pondok pula. Tuh. Jadi kalau anak dah nangis-nangis kayak gitu, itu ingat berkorban. Itu berkorban tuh, bukan berkurban. Kalau yang disembelih nanti ini tuh berkurban. Itu mudahnya tuh, ada uang 3 juta selesai, 2 juta pun bisa. 1,5 juta pun ada kambing kecil. Tapi ini berkorban. Itu, Pak, kita korbankan jiwa kita, raga kita untuk agama Allah, mencari ridha Allah, agar berkumpul kita nanti di sorga lagi. Cita-cita keluarga paling mulia. Ingat, Bu, ingat, Pak, keluarga yang bersatu, ingin bersama-sama nanti di sorga. Bisikkan ke anak kita, bisikkan ke istri kita, besok kita kumpul lagi di sorga.
Bahkan di saat keluarga kita mau wafat, saya teringat dengan adik saya wafat hampir 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya. Ya, 2 tahun setengah yang lalu beliau wafat. Ketika beliau menjelang wafatnya itu, saya hadir dan saya talkinkan, saya bilang sama adik saya, "Dik, jangan ingat dunia ini lagi. Ingat, fokus kamu. Ini kesempatanmu di detik-detik terakhir. Ini kesempatanmu. Insya Allah kita berkumpul lagi di surga. Insya Allah kita jumpa lagi dengan mak, dengan ayah, dengan anak dia baru ada 1, ya, perempuan. Talkinkan, fokus talkinkan. La ilaha illallah. Kesempatan terakhir, Pak. Alhamdulillah saya dengarkan, tidak ada yang saya dengarkan kecuali ucapan talqin yang beliau ikuti. Barakallahu fikum. Ya. Jadi ingat Pak, kita berkumpul. Kadang-kadang kita nyebut mati lah bang. Nah, kata istri, enggak. Perlu diingatkan mati suami itu. Kalau enggak banyak perangainya, ingat tuh Bu. Jadi kalau cerita-cerita mati suami, mantap lah tuh. Jangan takut. Ini enggak pura-pura pula. La ilaha illallah. Untunglah ingat mati. Bahkan kalau tengok Pak harta kita kurang dari harta orang, mobil orang cantik juga dari mobil awak, motor dia cantik juga dari motor kita, rumah dia memang bertingkat kali, istri dia ada mau 4 awak, udah makin apa tuh Pak? Berkarat? Janganlah. Ketika itu tampak dari kehidupan dunia ini, cepat-cepat baca doa, Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, tiada kehidupan yang sesungguhnya melainkan kehidupan di akhirat nanti. Adalah sadarlah kau badan, besok kehidupan sesungguhnya di akhirat. Nampak kawan, dulu sama sekolah dengan dia, dia dah kaya, awak juga belum. Tanggung kok sok akhirat besok. Tanggung jawabmu banyak kawan. Saya biarlah sini. Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, tiada kehidupan yang sesungguhnya kehidupan di akhirat nanti. Besok di akhirat saya kalahkan kau. Dalam hati saja. La ilaha illallah. Berkorban Pak untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah 11 menit. Sedikit lagi. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Ini namanya at-tadhiyah. Tengok para sahabat. Bahkan di antara mereka Abu Ayyub Al-Ansari, para sahabat-sahabat Nabi berperang di jalan Allah, peras keringat banting tulang, pergi berjihad. Kadang mereka tidak peduli di mana mereka akan wafat, di negeri mana mereka akan wafat, tidak peduli mereka Pak. Para sahabat Nabi Pak, ketika Nabi masih hidup mereka berkumpul di Madinah, manakala Nabi telah wafat mereka bertebaran menyebarkan dakwah ilallah di negeri-negeri yang jauh. Allahu Akbar. Mereka berkubur di negeri yang bukan tempat anak mereka berada. Apa peduli bagi mereka Pak? La ilaha illallah. Sekarang orientasi hidup itulah yang paling penting kita tanamkan dulu Hidup kita ni mau kemana? Itulah pengorbanan. Kalau sudah hadir dalam diri kita hidup ini akan mati, dan sadar kita setiap hari itu, insya Allah ibadah kurban enteng saja. Memang hadis tentang man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana adalah hadis yang dhaif secara sanad, ya. Tapi ini juga diperbincangkan oleh para ulama. Barang siapa yang ada kelapangan tapi dia tidak berkurban, jangan mendekati tempat salat kami. Namun berkorban, berapalah harta kita Pak yang habis bagi yang mampu itu. La ilaha illallah. Ketakwaan di hati itu yang perlu kita ingat. Kita sembelih. Hikmah ibadah kurban tersebut untuk apa? Ibrahim alaihissalam di saat hatinya Pak tergantung dengan anaknya, udah puluhan tahun tak punya anak, Allah tak ridha Ibrahim, tergantung hatinya, kecintaannya kepada anaknya tak diinginkan pula oleh Allah, tergantung hati dengan ayahnya. Allah ingin hati Ibrahim seutuhnya mencintai Allah. Allah uji Ibrahim dan Ibrahim serahkan cintanya hanya untuk Allah. Allahu Akbar. Ketergantungan hati dengan dunia Pak, ketergantungan hati dengan anak.
pendidikan dalam ibadah al-udhiyah itu, ibadah kurban tersebut. Ketergantungan hati kita, Pak. Hah? Makanya tak sempurna iman kita hatta tunfiku dan tanalal birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tak sampai sekali-kali, tak akan sampai kepada kalian kepada puncak kebaikan tersebut sampai kalian infakkan apa yang kalian cintai. Ajib. Luar biasa. Itu yang harus kita latih. Cintaan hati pada harta. Harta ni menyesatkan. Setiap umat tu ada fitnahnya, kata Nabi. Inna likulli ummati fitnatun wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat tu ada fitnahnya, dan fitnah terberat bagiku adalah harta. Ingat. Fitnah harta berat. Makanya orang-orang yang tidak saleh dan coba-coba punya harta banyak. Itu aja, Pak. Yang kita ambil dari dunia ni hanya 3 saja, Pak. Camkan ini. 1 kita ambil dunia ni akan membawa kesenangan di hari akhirat. Namanya pahala. Yang kedua, kita ambil dari dunia ni menyengsarakan kita di neraka. Itu namanya dosa. Dan yang ketiga, apa lagi, Ustaz? Apa lagi itu, Pak? 1 pahala, 2 dosa, 2, 3. Kita ambil dunia ni tak berdosa, tak berpahala, tapi perkara mubah, boleh-boleh saja, namun akan membuat panjang hisab di hari akhirat kelak. Ingatlah tu. Sandal 2, 3, 4 berjejeran di dinding rumah tu ya, Bu. Itu sandal boleh saja, apalagi kalau istri pejabat besar di RAPP kan. Boleh, tapi itu sandal akan ditanya di hari akhirat kelak. Ini mak, untuk apa sandal ni kau beli? Sandal aja begitu, apalagi istri gitu ya. Itu apa? Kalau tidak untuk membawa kepada ketaatan, jangan. Allahu Akbar. Handphone atau apapun, Pak. Bahkan ketika seseorang nanti di hari akhirat kelak, ketika di hari akhirat kelak, Pak, dimunaqasyah, ditanya satu persatu, itu seperti seseorang pekerja di sebuah perusahaan akan memberikan pertanggungjawaban kepada atasannya. Itu berat, Pak. Ini kalau tak lurus laporannya bahaya nih. Tidak ada satu orang pun di kalangan kita manusia ini melainkan illa sayukallimuhullahu yaumal qiyamah, akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan ini. Walaupun pekerjaan mubah, boleh ni Ustaz, tak haram. Iya, tak haram, tapi akan membuat panjang hisab, dan itulah yang akan membuat sesak dada pertanggungjawaban di hari akhirat kelak. Berarti kalau begitu yang mubah-mubah ni harus kita bawa menuju ketaatan. Beli mobil wajib ni, mobil ni harus wajib bawa taat ni. Ustaz harus bawa pergi kajian ni. Atau mana jemaah-jemaah orang miskin harus masuk sini ni. Rumah dibuat rumah tu harus masuk anak yatim sini. Kalau soal maknya lah beda cerita. Anak yatimnya. Harta saya ni apa? Ada. Saya pernah jumpa suatu pesantren, Pak. Saya tanya, dari mana penghasilan pondok ni, Ustaz? Ini ada kebun sawit 1 hektar. Waktu itu masih kecil pondoknya. Dari mana 1 hektar? Oh, banyak tempatnya, Ustaz. 1 hektar banyak pula tempatnya. Iya, Ustaz. Di sana ada 30 batang, di sana ada 20 pokok, di sana ada 10 batang pula. Oh, kok gitu? Iya, orang-orang sini mewakafkan dari kebun-kebunnya. Ada yang 10 batang, ada yang 30 batang. Mantap. Tuh tahu, Pak, jalan akhirat. Sekarang mana yang sudah kita wakafkan? Hidup ni untuk lapuk, untuk busuk, untuk esok mana? Itu yang perlu kita ingat. Mana? La ilaha illallah. Allahul musta'an. Berkorban dan berkurban perjuangan untuk melatih diri kita. Menjadikan dunia ni, Pak, tidak ada di hati kita. Dunia ni bolehnya bukan di hati, Pak. Allah tak pernah pandang dunia ni. Allah tak pernah pandang mulia dunia ni, Pak. Allah yang ciptakan dunia ni, Pak. Tapi tak Allah pernah pandang mulia dunia ni. Ya. Kita aja tak pernah pandang mulia kotoran kita kan? Sudah buang kotoran kita, kotoranku tak ada. Allah ciptakan dunia ni, Pak. Tapi bukan kotoran Allah pula. Ini dunia Allah tak pernah pandang mulia, Pak.
ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wa 'alimun illa dzikrullah wa ma walahu wa 'alimun wa muta'allimun. Dunia ini terlaknat dan terlaknat apa yang ada padanya kecuali berzikir pada Allah dan yang menyerupainya berupa ketaatan, orang alim dan orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Wallahu taala a'lam bissawab. Cukup sekian Pak. Dan terakhir tentang pondok tadi Pak, ini masih ada waktu bagi siapapun, tolong. Dan kami memang mencari-cari ya, mencari-cari yang betul-betul, dan itu programnya taman SMP itu 3 atau 4 tahun di pondok, lulusnya dengan syarat-syarat yang kami berikan kita kirim Pak, gratis. Betul, yang tidak mampu itu silakan. Kalau Ustaz, kalau kami yang mampu boleh enggak Ustaz di pondok yang kedua? Di pondok yang kedua. Nah, itu dia. Nah, kemudian kalau taman SMA 3 tahun S1-nya di Yaman, silakan. Memang betul-betul gratis Ustaz? Iya. Biaya-biaya ke sana iya, kita kasih. Kalau uang jajannya terserah Bapak lah, jajan anak Bapak. Hah? Itu dia. Barakallahu fiikum. Di pondok juga memang gratis Ustaz, betul. Kalau jajannya ya silakan, urusan Bapak. Jadi kalau ada yang tahu nanti siapa karyawan kita misalkan, silakan Pak. Barakallahu fiikum. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Tidak ada tanya jawab. Sudah lewat waktu. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Kalau ada umur sama panjang boleh kita berjumpa lagi insyaallah taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.